waduh, hati kecil saya langsung, ya Allah, kalau ini emang jalannya, saya siap, apapun konsekuensinya saya siap. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta. Posisinya waktu itu kan saya di Surabaya. Nah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut sama ibu tiri saya. Saya di situ, saya nggak tahu ya ibu tiri saya itu tahu apa enggak kalau nenek saya itu Muslim. Cuman saya didoktrin, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh masuk Islam. Tapi semakin saya didoktrin, semakin hati saya tuh nggak bisa nerima, gitu loh. Saya mau berontak tapi nggak bisa. Jadi saya nggak mau nggak mau saya ngikutin. Tapi diam-diam saya tetap diam buka YouTube. Waktu semua udah tidur, saya pasang handset, buka YouTube, lihat dakwah di YouTube sendiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ini sekarang kita sajikan juga beserta dengan jauh-jauhnya nih Mas. Iya, istri saya tercinta. Mas ya. Kan di video kemarin Mas Albert pernah sempat bilang ya bahwa ada perjalanan menarik juga sama sang istri nih. Iya, betul. Pertama-tama nih Mas Albert, gimana nih bisa jumpa sebelum memeluk Islam nih? Hubungannya kan kabarnya kan sempat dekat juga tuh kan. Nah itu gimana awal-awalnya? Gimana ya? Awalnya kita ketemunya di lokasi syuting ya. Di salah satu proyek film. Iya, itu sebelum saya kerja kantoran ya, itu sebelum pandemi lah gitu. Ya ketemu itu biasa aja sih, karena kan saya orangnya ya jujur ya kalau baru kenal kan biasa aja ya cuek. Nah dia ini yang sangat ramah sekali ngajak ngomong saya. Karena saya ngeliat dia itu waktu di lokasi tuh, ini kenapa orang ini diam banget, kasihan gitu, kayak dipojokin. Tapi itu dalam kutip masih belum memeluk Islam ya? Iya belum. Nah ini Mbak Claudia juga mungkin mau sahabat juga pengen tahu nih Mbak Claudia ini bagaimana profilnya gitu, silakan Mbak. Nah, nama lengkap saya Claudia Teresia. Saya terlahir dari keluarga yang non-Muslim, dan mereka itu agamanya kuat banget, gitu. Cuman di keluarga saya ada satu nenek saya meluk agama Islam, tapi nggak ada yang tahu, cuma saya sendiri. Jadi dari kecil saya ikut almarhum nenek saya. Saya diam-diam itu diajarin tentang bagaimana sih ngaji di Islam, terus cara wudhu, ini segala macam. Dari kecil saya diajarin, tapi tidak terbuka. Karena keluarga saya itu keluarga yang sangat strength. Berarti sebelum udah kenal Islam juga ya? Iya, sudah tertarik juga udah pengen masuk, tapi sama keluarga jangan gitu. Ya karena anak pendeta juga. Mas Albert apa sebelum Mbak? Sebelum. Sebelum Mas Albert ya, berarti memang udah ada apa sih kalau bilang ya, gambaran ya terhadap Islam seperti apa? Sudah tertarik gitu. Dari sejak saya TK. Iya, oke, Masya Allah. Oke, berarti pokoknya intinya bisa dibilang lah kalau Mas Albert ini sama Mbak Claudia ini partner lah dibilang. Iya, ya. betul. Nggak yang pacaran orang yang berpikir negatif gitu ya. Baik, ini kan kalau Mas Albert kemana udah cerita nih Mbak Claudia ya tentang Mbak Claudia sedikit gitu, maksudnya kisah hijrahnya gimana. Kemudian kalau Mas Albert kan kita tahu nih kisah hijrahnya nih, wah Allah Akbar gitu ya. Bahkan yang komentar itu sampai gimana ya, banyak yang nangis juga gitu. Nah kabarnya dari Mas Albert ini, Mbak Claudia ini masuk Islam bukan karena Mas Albert. Nah, ini menarik banget nih, gimana ceritanya nih? Coba. Nah jadi gini, waktu itu saya kembali lagi seperti tadi ya, dari kecil memang sudah tertarik masuk Islam. Ya walaupun kontroversinya adalah bapak saya seorang gembala, tapi saya itu di Kristen itu kayak kurang sreg gitu loh. Dari kecil sampai saya dewasa, sampai remaja, saya diam-diam itu memperjalani Islam. Cuman ya sebagai anak pendeta mau nggak mau ya ngikutin itu. Tradisinya gitu. Betul, tradisinya. Sampai kadang-kadang di dalam hati saya itu saya bertanya-tanya, ya Tuhan,
apa saya harus meninggalkan ini semua atau bagaimana gitu. Sampai kadang-kadang ada pertanyaan di hati kecil saya, kalau saya masuk Islam gimana ya keluarga saya, kalau saya istilahnya berpindah keyakinan dan bukan karena pasangan atau keadaan lingkungan, tapi karena keadaan saya sendiri, kemauan saya sendiri, itu bagaimana ya keluarga saya. Sampai seperti itu saya punya pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Sampai saya ingat nih, sebelum meninggal almarhum nenek saya pernah berkata kepada saya pengen lihat kamu pakai hijab, saya pengen lihat kamu pakai hijab, saya pengen lihat kamu saya pengen lihat kamu hijrah. Sebelum meninggal beliau bilang seperti itu kepada saya. Dan waktu itu, waduh, hati kecil saya langsung, ya Allah, kalau ini emang jalannya, saya siap. Apapun konsekuensinya saya siap. Sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta. Posisinya waktu itu kan saya di Surabaya. Nah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut sama ibu tiri saya. Saya di situ, saya nggak tahu ya ibu tiri saya itu tahu apa enggak kalau nenek saya itu Muslim. Cuman saya didoktrin, kamu nggak boleh masuk Islam, kamu nggak boleh masuk Islam. Tapi semakin saya didoktrin, semakin hati saya itu nggak bisa nerima, gitu loh. Saya mau berontak tapi nggak bisa. Jadi saya nggak mau saya ngikutin. Tapi diam-diam saya tetap diam-diam buka YouTube. Waktu semua udah tidur, saya pasang handset, buka YouTube, lihat dakwah di YouTube sendiri semua. Sampai akhirnya saya itu bertemu dengan Mas Albert. Nah, ini menarik. Sampai akhirnya di situ saya pernah tanya sama dia, kamu tertarik nggak sama Islam? Oh, berarti Mbak duluan yang nanya? Iya. Iya, dia ngomong terus saya gini, jujur aku sebenarnya mau masuk Islam. Nah, dia bilang jujur aku juga sebenarnya mau masuk Islam. Sebelumnya belum ada yang tahu satu sama lain gitu? Iya, belum tahu. Oh, iya, oke. Sampai akhirnya dia bilang, kenapa kamu tanya kayak gitu? Nggak apa-apa, aku cuma tanya aja, aku penasaran gitu. Kamu tertarik nggak sama Islam? Tuh. Terus dia cerita panjang lebar seperti ini. Ya udah, akhirnya waktu April ya kalau nggak salah. Iya, sekitar April 2019 ya. Iya. Saya memutuskan untuk syahadat. Ya, tapi pas itu momennya pas puasa juga ya kalau nggak salah puasa, ya. April atau Juni. Kita lupa lah tanggalnya ya. Tapi pokoknya pas momennya puasa pertama ya kan. Nah, itu setelah orang tua istri saya tahu mau masuk Muslim, sempat sampai minggat ya. Karena kan gini diancam lah, ya nggak bisa disebutin di sini lah ya kan. Pokoknya diancam, nggak diakui keluarga atau gimana lah, seperti mungkin hak waris atau apa. Mama saya bilang ini, selama ini saya nggak mau ngakuin kamu anak kalau kamu pindah ke Islam. Tuh. Ya, istri saya yang ditekan. Nah, Mas Albert, gimana nih waktu perasaannya ketika Mbak Claudia nanya tentang tertarik nggak sama Islam? Itu kan pasti ada momen-momen ya, apalagi untuk jalan syahadat bareng itu kan nggak begitu mudah ya. Gimana nih komunikasinya gimana? Ya pokoknya waktu itu Claudia istri saya ini nanya, kamu ada tertarik nggak dengan Islam? Ya saya bilang kan, jujur sebenarnya saya pengen banget mau masuk Islam, tapi takut kamu putusin lah. Terus dia bilang, ya aku juga sebenarnya mau masuk Islam belajar. Dan alhamdulillah waktu itu memang saya ngobrol dengan orang tua saya ya, saya mau masuk Islam. Itu ibu dan nenek saya belum Muslim ya. Beliau yang bantuin cari untuk Mu'alaf Center malah. Akhirnya ya ketemu MCI itu ya, Mu'alaf Center Indonesia. Malah ibu saya dan nenek saya mengantar kami berdua untuk ke MCI. Yaudah kalau kamu masuk Islam, tak antar gitu. Wah. Itu yang membuat saya nangis. Ya, saya kaget gitu. Wah, ibu saya sampai setuju banget ya. Dan ini memang istri saya sempat diungsikan lah ke
kos-kosan syariah lah ya. Kami udah cerita dengan ibu kosnya juga ya kan, dilindungin sampai kita benar-benar sah. Jadi saya kan nggak mau serumah ya karena kita belum sah. Dan gimana caranya supaya dia bisa aman? Kita cari kos-kosan syariah waktu itu ya kan. Dan diajari ngaji ya sama ibu kosnya juga ya gitu. Terus kami syahadat, kami belajar bersama-sama, itu suatu kelegaan bagi kami ya, dimana ya terutama istri ya sangat ditekan sekali ya. Kalau saya sih alhamdulillah dari keluarga saya yang seperti saya ceritakan aman. Karena di keluarga saya apa namanya, mereka itu strength gitu loh agak pikirannya, dan juga maaf ya kalau dengar kata Islam seperti alergi, itu yang membuat saya sedih kadang-kadang. Itu. Baik, Masya Allah. Akhirnya nikahnya gimana ceritanya pas ketika Mas Albert sama Mbak Claudia nikah? Penasaran juga kita nih. Aduh, ini ada momen yang lucu sih sebenarnya ya. Gimana? Sampai apa sempat mas kawinnya ketinggalan di rumah ya. Jadi kan kami saking ya hanya berempat ya ke KUA waktu itu, dan ada sebagian keluarga dari ayah ibu saya ya datang ya kan. Nah kami kan saking bingungnya ya sempat mundur ya jam nikahnya ya, untuk ngambil mas kawinnya ya, karena kami kan saking keburu-burunya itu ya. Tapi Allah permudahkan ya, sempat berpikir ya Allah ini cobaan apa lagi nih, perasaan peralatannya udah lengkap kok bisa ketinggalan. Akhirnya yang menikahkan ya itu apa namanya kalau istilahnya penghulu ya, itu ya udah tunggu sebentar, salah satu ambil. Ya udah teman saya ke rumah ngambil, langsung lancar ya dengan gitu aja ya. Pas ijab kabul udah pakai bacaan, nggak dikasih bacaannya. Saya udah deg-degan, ini lidah saya ya emang seperti ini ya kalau saya bicara ya, kadang nggak terlalu lancar. Tiba-tiba bisa lancar aja seperti itu. Satu kali iya langsung ucap alhamdulillah ya dengan satu tarikan napas pula. Masya Allah. Nah ini kan pasti ada feel tersendiri nih ketika apa dulu dekat waktu belum memeluk agama Islam, dan ketika sudah dekat banget udah menikah dalam agama Islam. Ini gimana nih feelnya nih, bedanya apa nih? Beda banget ya. Beda banget. Jadi kita itu ibaratnya kayak pacaran setelah menikah. Dan itu lebih gimana, apa namanya, lebih kayak wah gini ya rasanya pacaran setelah menikah itu lebih apa orang bilang itu lebih enak, lebih santai daripada sebelum menikah gitu. Ya, apalagi kita sudah sepakat ya, waktu udah sepakat mau masuk Islam ya, kita nggak ada istilah pacaran ya, kita ta'aruf. Lumayan ya, kita perkenalannya itu 1 bulan ya, terus sudah nyatakan perasaan 3 bulan ya. 3 bulan total semuanya. Ya, 3 bulan lah semua. Awalnya orang tuanya istri saya itu sangat setuju sekali, berharap dengan saya. Ya itu calon menantu idaman, tapi ternyata kecewa. Belum tahu kalau Muslim. Iya, belum tahu juga kalau saya sudah syahadat. Baik. Ya setelah tahu berubah 180 derajat. Gimana? Ya sangat membenci saya. Ya sempat dituduh lah, kamu ternyata sengaja ya pura-pura dekatin anak saya supaya mau mengislamkan anak saya. Ya saya juga gimana ya, dulu sebelum jadi mu'alaf dituduh mau mengislamkan orang, setelah jadi mu'alaf dituduh jadi misionaris. Terus yang paling parah sempat apa yang di salah satu tempat ya, kita nggak usah sebutin namanya, nuduh aku apa sih? Syiah. Ya, kaget saya. Ya udahlah. Ya cuma bisa istighfar aja, bersabar aja. Ya mungkin ini cobaan lah gitu. Mbak Claudia, pastikan Mbak Claudia sampai sekarang masih komunikasi nggak sama ibu ayah? Tidak mau. Nggak ya? Mereka nggak mau. Mungkin. Mereka bilang selama kamu belum lepas hijab, selama kamu belum kembali lagi Kristen, selamanya kamu bukan. Ya, ditantang sih sebenarnya. Ditantang, kamu kalau baptis ulang lagi, saya kasih hadiah gitu. Sempat ditantang gitu. Baik, kita break dulu. Baik, tadi yang lanjutin tadi Mbak Claudia, tadi kita sempat kepotong dulu soal zuhur ya. Semoga dengan sholat zuhur ini diterima sama Allah. Amin. Nah, melanjutkan tadi Mbak Claudia, tadi kan saya sempat tanya bahwa Mbak Claudia itu masih ada hubungan sama keluarga sampai sekarang gitu ya, hubungannya bagaimana? Kemudian juga
kabarnya ketika sudah memeluk Islam ada beberapa yang stigma negatif ya kepada Mas Albert itu gimana? Ya, kalau saya sih ya itu suatu pengorbanan yang harus kita lakukan ya, harus berani lah. Jadi nggak ada istilah suka nggak suka, mau nggak mau ya memang harus siap gitu. Ya seperti istri saya yang dapat tekanan, saya juga dipaksa untuk kembali lagi ya kan. Oh, gitu. Ya baptis ulang lagi, saya nolak, bahkan diiming-imingi lah ya uang, pekerjaan, jabatan. Ya saya nggak mau sebut jumlahnya berapa, tapi ya bagi saya ya lumayan lah gitu, tapi saya nggak mau sampai tergoda lah gitu kan, karena nilai uang itu bagi saya relatif ya, tiap orang berbeda-beda. Lagi bagi saya sih ya saya nggak mau lah mau dikasih iming-iming seperti itu. Insya Allah saya harus tetap istiqomah ya. Kalau dari Mbak Claudia sendiri gimana tanggapannya, responnya? Atau mungkin gini Mbak, kalau seandainya mungkin juga barangkali nih ya Bapak dan Ibunya nonton juga gitu, kira-kira apa sih respon Mbak dan pengen pesan apa gitu, kira pengen ngomong apa gitu? Saya sih nggak minta yang banyak-banyak ya. Saya cuma minta suatu hari nanti mereka juga mau meluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah. Hanya itu aja. Dan bisa menerima saya sebagai anak secara utuh ya. Maksudnya nggak seperti dulu lagi gitu. Itu aja sih. Ya saya doakan ya semoga dimudahkan yang lain. Amin. Ya, rasanya kayaknya senang banget sih kalau misalnya satu keluarga ya, baik orang tua ataupun ibu juga memeluk agama Islam, terus kemudian duduk bersama ngobrol bareng kan, Masya Allah itu impian saya sih. Pingin gitu ngeliat mama pakai hijab, ngeliat mama masuk Islam, terus kita bisa ya kalau puasa buka bareng, sahur bareng gitu. Tapi yang paling dekat dari Mbak Claudia ini papa sama mamanya? Jujur untuk keduanya nggak terlalu dekat karena saya dari lahir saya udah diambil sama nenek saya. Oh iya. Baik, berarti mungkin tahunnya hanya besarnya saja mungkin. Iya betul. Gitu. Setelah saya lulus SMA, saya ke Jakarta baru bertemu mereka. Iya. Dari Mas Albert sendiri ada nggak sih rasa pengen kayak membawa Mbak Claudia, pengen mampir ke orang tuanya Mbak Claudia gitu? Kalau kami sih dari dulu sudah terbuka ya, bahkan ibu saya sih siap kapan aja. Cuma dari mereka yang sengaja ngeblok semua kontak kami ya kan, ya seperti benar-benar nggak mau kenal lah. Ya ada banyak tuduhan, gunjingan, bahkan waktu ketika anak pertama kami meninggal ya, itu sudah banyak penghakiman lah ibaratnya istilahnya. Saya disumpahin, kamu nggak akan pernah bisa punya anak. Sejak masuk Islam, terus setelah anak kami meninggal, itu dibilang tuh kan, itu karena apa, masuk Islam ada tumbalnya pasti, begini ya pokoknya segala sesuatu yang nggak pantas lah diucapkan lah seperti itu. Saya cuma ngingetin gini aja, ya Allah, kok bisa seperti ini ya, sabar ya, apa yang kami alami nggak seberapa seperti yang Nabi Ayub alami lah, pasti jauh lebih berat. Saya cuma bilang ke ibu mertua saya, Ma ingat katanya istri pendeta ya, papa kan gembala sidang. Kalau memang mengajarkan kasih, ucapannya ya tolonglah gitu loh, sesuai dengan ajarannya gitu. Saya nggak mau menjelekkan agama, tapi tolonglah, saya tahu ajarannya bagus gitu. Ya kami tetap di Islam karena kami tahu semua agama memang baik, mengajarkan kebaikan, tapi kami mengikuti yang paling benar ya kan, yang paling lengkap ya, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, Islam lah yang paling lengkap ajarannya, terperinci, jelas. Masya Allah ya. Jadi ya semoga istiqomah ya pertama. Amin. Dan ini Mbak Claudia dan Mas Albert, awal-awal nikah kan pasti ada beberapa ujiannya. Tapi kan kalau mental tuh mungkin Bismillah lah, saya rasa Mas Albert udah bisa menangani itu. Tapi kalau dari segi misalnya income gitu ya, dan apa gitu, itu kesulitannya gimana tuh, dan yang buat kuat dari kesulitan income ya memang sih terutama waktu tahun 2020 ya, pencobaannya banyak banget ya. Dari awal-awal COVID ya. Terus saya kan udah lumayan kerja lama ya kan, tiba-tiba perusahaannya tutup ya kan, harus gulung tikar ya, nggak ada pesangon karena sudah nggak sanggup lagi ya kan, ya udah kami nggak masalah. Terus ditambah ya pokoknya ada beberapa kesulitan lah ya, tapi alhamdulillah kami bisa tanganin ya. Ada aja yang baik ya, kasih pekerjaan lagi, terus ekonomi mulai membaik lagi ya. Terus sempat
ya anak meninggal. Itu yang ujian terberat kami itu ya anak meninggal. Ekonomi sih kami masih masih bisa lah berjalan. Ya walaupun pasti ada jatuh bangun ya, ada susah senangnya. Yang paling terpukul tuh adalah ketika anak meninggal. Ini kan anak ya harapan saya ya itu. Selama 2 tahun pernikahan. Terus anak pertama pula laki-laki. Ya bagi kami kan wah meneruskan marga ya kan gitu. Terus pertama istri saya yang sempat yang karena kan dia tepar ya trauma juga. Takut juga untuk apa namanya ya sebagai seorang ibu yang kehilangan anak itu sempat ya Allah aku takut lagi kehilangan untuk yang kedua kalinya, sempat kayak gitu. Tapi alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi. Masya Allah. Ya. Sekarang sudah mengandung lagi. Iya, kira-kira 6 bulan ya. 6 bulan ya. 6 bulan ya. Allah Akbar. Semoga Allah lancarkan. Amin. Ya semoga anaknya jadi anak yang soleh. Masya Allah. Jadi itu bukti ya bahwa Allah tuh nggak menyia-nyiakan hambanya sebenarnya. Iya. Mungkin di luar sana banyak juga ataupun teman-teman kita sendiri mungkin Mbak Claudia atau Mas Albert, mereka berpikir bahwa kok Allah begini ya, kok Allah nggak adil ya. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, ya ini buktinya kan gitu ya, Allah tuh maha adil banget gitu. Bukan pada waktunya manusia, tapi pada waktunya Allah. Mah itu dia, kadang-kadang pengen manusia itu gimana ya? Ingin hati manusia itu, ya Allah aku pengen sekarang terjadi, tapi Allah tunggu. Dia bilang tunggu dulu, sabar dulu. Ada yang lebih indah lagi. Dan saya sendiri pun merasakan. Bukan waktu manusia yang berbicara, tapi waktunya Allah yang berbicara. Ya, kenapa ya? Kalau bisa dibilang, mungkin kalau kita dikasih anak lebih awal, ya pas kayak kemarin pandemi, ya mungkin Allah tahu lah kita keadaannya masih belum stabil ya kan. Betul. Ya sekarang pun kami masih ibaratnya masih merangkak ya kan juga. Terus apa ya? Kalau saya ingat sekali, kalau apa yang saya alami ini membuktikan bahwa Allah tuh memberi kita itu tepat di waktunya ya. Kadang-kadang ketika kita doa ada yang dijabah hari itu juga. Ada yang nanti, terus ada juga bukan ini tapi ada yang lebih baik lagi. Iya, betul. Ya kita ikut aja sih rencana Allah ya kan. Jalan pikiran kita memang nggak selebar dan seluas jalan pikiran Allah lah kan, karena Allah lah maha besar ya. Karena kita banyak setiap terbatas. cobaan yang manusia alami itu Allah itu sudah tahu, nggak mungkin melebihi batas. Ya betul. Menurut kita memang berat, tapi menurut Allah sabar dulu. Aku ingin melihat kamu bagaimana. Kamu kuat nggak? Kamu sabar nggak? Kamu tabah nggak? Nah itu. Masya Allah. Jadi betul ya tadi, dan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Allah ngasih ujian ke manusia nggak mungkin melebihi batasnya. Betul. Artinya kalau manusia dikasih ujian ataupun orang beriman, berarti hanya dia yang mampu gitu. Yang lain belum tentu kan gitu. Ya. Allah Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini apa ya? Semakin menarik nih pembahasan di Mas Albert. Semakin di sini semakin menarik ya. Tadi sempat dari awal juga, perkenalan ya. Terus kemudian sudah menikah, dan pastikan kalau menikah nih sudah menjadi seorang muslim, ada sesuatu pembimbing ya, terutama Mas Albert nih, pembimbing istri nih. Itu kan pasti gimana tuh, apa ngajarinnya dan belajar bersama-samanya, momennya tuh kan pasti spesial ya, Masya Allah ya, apalagi baru-baru nih. Itu penyesuaiannya gimana tuh Mas? Ya, kalau saya sih justru lebih banyak berucap alhamdulillah terus ya, karena apa? Punya istri yang baik, sabar, mau terima saya apa adanya ya. Kalau ibaratnya saya tuh anugerah lah dapat dia. Saya udah sempat bilang, kamu siap nggak dapat saya ya? Soalnya bagi saya dapat kamu anugerah, takutnya kamu dapat saya musibah gitu. Tapi dia malah bilangnya apapun yang terjadi, saya tetap sama dia, karena pernikahan itu bukan main-main, dan itu juga amanah dari Allah kan. Nggak boleh dibuat orang bilang, maaf ya, kan banyak yang berantem gara-gara ekonomi, tapi saya nggak mau. Saya walaupun apapun keadaan suami saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, sama Allah, saya akan tetap menjaga pernikahan saya. Dan alhamdulillah dengan keikhlasan istri, terutama ridho ibu juga ya, dari ibu saya ya. Pokoknya kami masih ya lumayan lah ada gitu. Memang kami ya kalau bisa dibilang, saya apapun yang saya kerjakan selama halal ya kan, saya lakukan. Kerja kantor, ya, pulang kantor kadang-kadang sempatin ya narik ojek online juga, walaupun hanya part time ya kan. Terus kalau ada tawaran syuting part time ya, biasanya kalau di weekend ya saya ambil ya, walaupun masih hanya sebatas figuran kecil-kecilan gitu. Saya ambil aja, walaupun yang penting halal ya kan. Allah bukakan jalan, kita nggak pernah tahu ada rezeki apa ya kan.
Terus itulah yang buat saya semangat ya kan, karena restu ibu yang pertama, dan yang kedua ridho dari istri juga ya kan. Bagi saya tuh ibaratnya di rumah saya tuh saya alhamdulillah punya 3 bidadari yang paling cantik bagi saya ya. Ibu saya, nenek saya, dan istri saya tercinta yang selalu support saya ya kan. Dan mereka selalu bilang, ayo jangan menyerah, jangan menyerah. Apapun usahanya, yang penting hal itu harus dicoba. Ya, Bismillah. Ya, sempat buka usaha ya seperti catering kecil-kecilan, terus bakery. Ya walaupun sempat vakum ya karena 2021 kami baru pemulihan ekonomi ya. Emang sih kalau bisa dibilang modal untuk hidup lah kami pakai, bukan untuk dagang, tapi karena ya kami yang penting bertahan dulu. Saya masih ada income kok dari pekerjaan saya. Ya memang sih ada suatu saat pengen buka, cita-cita saya selain buka mualaf center ya kan, yang seperti saya bilang sebelumnya, ya buka usaha juga yang berbasis syariah lah ya, misalnya catering atau bakery ya, terus coffee shop ya, Nah, coffee itu shop gitu ya. keinginan kami berdua itu pengen buka coffee shop dan juga membantu kaum duafa. Ya, dan itu coffee shop yang kami pengen tuh sebenarnya gini, coffee shop yang benar-benar Islami ya kan. Iya. Jadi tempatnya itu ya insya Allah diusahakan bebas maksiat lah, benar-benar yang baik. Dan ya pengennya sih dari usaha bisa membantu orang. Cuma memang kami nggak akan nyebutkan berapa lah kalau ketika mampu memberinya kan. Dan satu lagi yang membuat saya semangat itu adalah ketika saya ada cobaan, saya yakin berarti Allah mau naikkan level saya ya. Bisa jadi apa yang saya alami ini belum tentu seberat orang lain. Saya berprinsip seperti itu. Orang lain mungkin bisa lebih susah. Nah, kalau ada orang lain yang lebih susah berarti dia lebih mampu. Allah mungkin masih kasih level ini. Ya, nikmatin aja. Anggap aja nih hidup ini seperti sebuah roller coaster ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang muter gitu. Jangan jadikan hidup ini pelarian, tapi jadikan hidup ini sebuah perjalanan. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.